disebutkan lagi itu berarti Lukas dengan tidak mengatakan yang tidak benar ya. Mereka dengan rasa kecewa, rasa kesal meninggalkan Yerusalem. Bagaikan kita meninggalkan Siantar kemarin, itu pasti kita membelakangi menuju ke tempat ini. Apa yang mereka kesalkan? Rupanya Yesus yang mereka dambakan itu selama ini adalah mau menjadi raja, pemimpin di antara mereka. Tapi pemimpin dalam arti menjadi gubernur, ya, bukan pemimpin rohani. Tetapi apa yang terjadi? Justru harapan yang mereka harapkan itu justru sebaliknya. Yesus mati tersalib dan mengerikan. Maka apa yang terjadi? Esek sudah habis ya. Maka mereka pergi ke tempat itu, berarti membelakangi Yerusalem. Apa yang terjadi di Yerusalem? Di Yerusalem menjadi pusat seluruh karya dan kehidupan Yesus. Itu berarti membelakangi Yesus dengan karya-karyanya. Pergi ke Emmaus, ya. Tapi waktu mereka proses perjalanan ke Emmaus, mereka sedang asik sharing, sedang bercakap-cakap. Rupanya Yesus hadir bersama mereka, ya. Sampai muncul tadi itu maharoa nasa putus ahana terjadi nasa lilinuan, ya. Ahamai, ya. Yesus yang kami itu tadi jelas ada pada ayat, ya, 20. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, ya. Padahal kami dahulu mengharapkan dialah yang datang untuk membebaskan kami. Selanjutnya Yesus bercakap-cakap dan seperti mimpi saja. Lalu akhirnya sampai kepada tadi memecahkan roti. Lalu pada ayat 30 itu tadi terbukalah mata mereka. Baru sadar mereka, rupanya teman kita yang bercakap-cakap tadi adalah Yesus yang Tuhan. Dan sahabat itu Emmaus ini balik ke Yerusalem. Dan di sana pun mereka akhirnya mendapatkan berita, kami perlu nahuberek kami, nah hidup Yesus. Jadi itulah secara mereka tidak sampai ke Emmaus tadi karena rasa kesal itu, tapi ketika Yesus menampakkan diri tadi di tengah jalan dan akhirnya mata mereka terbuka, mereka kembali ke. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, kita lihat nomor 6. Dua orang murid pergi ke Emmaus, itu berarti membelakang Yesus. Mereka pulang ke Emmaus karena kecewa bahwa harapan mereka. Karena apa? Tuhan. Ternyata suamiku dipanggil Tuhan untuk melayani umat, melayani Tuhan. Jadi kami pribadi, terima kasihlah Tuhan. Suamiku itu percaya jadi pelayan Tuhan. Jadi kami mulai jadi pengurus lingkungan, pengurus gereja, apalagi pengurus DPP. Asal dibilang ke pajak, kami memang pajak, setengah 4 udah dipajak, pakai nyari nafkah. Tapi kalau udah dibilang nanti sore naik gojek, ya aku ke gereja. Oh iya, di rumah pun apapun yang terjadi, kalau udah dibilang aku mau ke gereja, ngapain Pak? Ada rapat DPP. Oh iya. Jadi terima kasihlah sama Tuhan, mulai sekarang sampai meranak mercucu kami dikasih kesehatan sama Tuhan karena kami tulus ikhlas. Suami kami menjalani tugasnya ke gereja, ke lingkungan, pokoknya apapun yang terjadi kerjaan kami contohnya terbuka lain. Ini enggak jadi loh Pak kayak gini kan. Contohnya ada pesanan mau ngantar, enggak bisa lah aku ngantar ya, gimana caramu bisa apa? Oh ya udahlah, pikilah. Bisa. Jadi kalau soal istilahnya ada keberatan itu mulai apa terima kasih sama Tuhan nggak ada karena
dalam pikiran kami kan, terima kasihlah Tuhan karena keluarga kami semua, orang tua, mertua terutama kasih kesehatan sampai sekarang, masih panjang umur. Dari doa anak-anak, puji Tuhan semua jadi pengurus gereja, pengurus lingkungan. Terima kasih dari keluarga Pak Ananing Lunan. Baik, terima kasih. Baik, kami mau mendengar juga sharing dari Inang Purmanurun, Ketua Rayon, Pelaksana 2, Pak Sinar Mata. Terima kasih atas kesempatan ini. Karena kami sebagai istri sangat mendukung. Kalau itu dibilang memang pekerjaan Tuhan, tidak pernah melarang sedikit pun, malah kami sebagai istri mendukung. Jangan tinggalkan gereja. Gereja adalah pegangan hidup kita, karena kita masih diberi kesehatan, karena berkat Tuhan kita sampai sekarang boleh menjalani hidup dengan sehat. Hanya mendukung aja, Mang, tidak ada yang lain. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan. Lanjut ke Inang Pur Rumah Horbo. Aris TPP aman. Aris Tiki. Ijabu pe tong mengetik netulen. Pertama sekali saya memperkenalkan diri dulu. Saya guru rumah Hambo, menurut kerjaan saya bidan. Sharing saya hanya sedikit sebenarnya. Kalau masalah pelayanan dari diri saya pribadi, kalau saya memang dari dulu memang sudah saya niatkan untuk melayani di gereja, walaupun dalam versi bentuk yang berbeda. Saya nggak bisa bermazmur, nggak bisa juga untuk ada waktu ke gereja seperti ini, pertemuan juga nggak ada karena kesibukan pekerjaan. Jadi ada hal yang saya pilih, yaitu dimana saya punya ilmu, saya berikan kepada Tuhan. Mungkin Pak Manalu mungkin sudah tahu itu, jadi itulah bentuk pelayanan saya pribadi. Dan kalau masalah untuk pelayanan Bapak Vero di gereja, saya sangat mendukung. Kita memilih untuk satu atap aja sudah sangat bersyukur. Dulunya kita sering LDR, kalau bahasa modernnya LDR, jarak jauh, sering ketemu paling sekali sebulan atau sekali 2 bulan. Jadi kita punya kesepakatan untuk kita satu atap, jadi harus ada yang dikorbankan. Jadi kita memilih mengorbankan pekerjaan Bapak Vero, jadi kita satu atap untuk membina anak, karena terutama memang anak itu bisa dibentuk kalau kelengkapan orang tua yang bisa, mungkin nggak setiap hari ngajak berdoa, bukan, tapi minimal bisa memperlihatkan apa yang baik untuk mereka, gitu kan. Jadi kalau masalah pekerjaan dia, saya mendukung, sangat mendukung, karena saya memang sudah kenal dia bagaimana. Jadi saya sangat mendukung untuk pelayanan dia di gereja, pelayanan dia sehari-hari, walaupun mungkin pulangnya malam-malam, tetapi saya pribadi kenal dia, kalaupun dia pulang malam, dia sudah bisa mengontrol dirinya sendiri, sehingga tidak ada yang perlu saya takutkan untuk dia pulang terlalu malam atau dia minum, karena dia memang nggak pernah minum. Saya malah bilang ke pastor, suruh aja dia minum dua banyak-banyak, biar dia nggak pintar minum dua gitu, tapi dia nggak mau juga, dia nggak mau. Jadi saya nggak ada yang saya ragukan. Terus kalau berkat yang saya terima untuk bentuk anak-anak, mudah-mudahan sih anak-anak saya sampai saat ini masih bisa saya bimbing, walaupun memiliki kenakalan-kenakalan sedikit, sangat wajar karena anak-anak pasti ada kenakalannya. Tapi kalau dari segi rohaninya, ada beberapa mereka yang memang mampu untuk melayani juga di gereja dalam bentuk kemampuan mereka sendiri, misalnya dia bisa memimpin gereja, bisa ikut pelayanan gereja. Jadi kalau saya pribadi jujur, inilah hidup yang saya pilih untuk diri saya dan keluarga saya. Jadi terima kasih kesempatannya. Terima kasih. Kita dengar dulu versi dari suami. Gak bisa mengalok apa itu ya, Bu? Ini kemangan. Dia lam. DP rapat di DP. Ya, kami tidak beri kesempatan kepada Amang Sinaga. Ya, Baik, terima kasih. Selamat
pagi menjelang siang untuk kita semua. Nah, terima kasih juga kami ucapkan kepada pastor dan seluruh pengurus DPP yang pada saat ini mengadakan rekoleksi di Samosir, persisnya di Antipotik. Nah, terkait kepada topik kita pada hari ini yaitu sharing pengalaman terkait kepada iman keluarga, yang dimana di sini dinyatakan bahwa sebagai suami atau istri dari pengurus DPP pernahkah merasa kesal karena suami atau istri terlalu sibuk mengurus gereja paroki, atau sebaliknya merasa senang karena dirasa bahwa tugas itu adalah tugas dia. Nah, saya sebagai suami, istri sebagai pengurus DPP. Nah, secara pribadi bahwa pengurus DPP adalah merupakan tugas dia. Nah, ketika diperhadapkan bagaimana dengan rutinitas antara kerja DPP dengan rumah tangga, itu yang menjadi salah satu sharing saya di sini. Nah, terkait itu bahwa ya dalam hal ini saya sebagai suami yang juga ya kadang pergi keluar, nah dan juga kita juga ada usaha di rumah, tapi pada prinsipnya itu bisa terlewatkan lewat komunikasi dan membagi atau manajemen waktu. Nah, dalam artian kami itu sering diskusi terkait kepada bagaimana kerja-kerja besok yang ada hubungan dengan DPP. Nah, ketika ada kerja besok, nah kami mengatur waktu masing-masing sehingga antara ya kerja-kerja DPP dan kerja-kerja di rumah itu terjadi sinergisitas. Ya, sinergisitas, tapi yang pasti saya sebagai suami ya tetap mendukung. Kenapa? Karena berkat yang saya terima di keluarga itu merupakan bagian daripada kerja-kerja mulia yang diberkati Tuhan, baik itu kepada kami dan kepada anak-anak kami, sehingga apa yang menjadi cita-cita kami di dalam keluarga itu diberkati dengan hadirnya istri saya, Mama Yola, sebagai pengurus DPP, dan juga saya sebelumnya menjadi pengurus DPP juga. Jadi dalam hal ini secara pribadi, walaupun ada semacam miskomunikasi antara tugas DPP dengan tugas di rumah, yang notabene-nya dia sebagai rumah tangga, tapi dalam hal ini kami bisa sinergiskan, kita komunikasikan sehingga tidak ada kendala dalam hal ini. Jadi secara pribadi saya setuju dan tidak ada masalah. Terima kasih. Mau lihat ya. Baik. Inang Buru Sipakar sebagai pelaksana satu DPP Bapak ya, mengurus gereja paroki, mengurus 44 stasi, mengurus lapak lingkungan dinas lingkungan ya. Silakan Inang. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kita tetap bersyukur di pagi hari ini karena kita bisa bersama kita diberkati oleh Tuhan. Lewat pertemuan kita bisa sharing tentang apa yang dikerjakan oleh para suami kita, istimewa untuk kita ibu rumah tangga. Jadi sepanjang pengalaman saya yang saya rasakan mendampingi suami sebagai pengurus gereja, kalau saya ingat kilas balik. Ada beberapa pengalaman juga sebelumnya, memang ada yang begini mengatakan, ini menjadi berkat juga sebenarnya kita semua. Ada seorang ketua DPP atau ada yang mengatakan, kau sepertinya harus di gereja,
karena dengan di gereja kau kayaknya semakin banyak berkat untuk kita. Jadi tidak terlalu, kalau lama-lama suaminya itu pulang pun tidak ada masalah untuk dia, karena memang, tapi itu adalah bentuk dukungan. Itu tidak berarti bahwa suami tidak melakukan apapun di rumah. Pasti sebagai tanggung jawab sebagai kepala keluarga tetap banyak hal yang harus dilakukan. Jadi memang Bapak Ibu, sekali lagi kami para pastor dan saya sebagai pastor paroki sudah 5 tahun saya di Jalan Bali ini, saya merasa bahwa kita senantiasa tetap harus bergandengan tangan. Sekali lagi harus kita catat baik-baik bahwa kami para pastor ini, saya refleksinya begini, gereja ini tidak akan berjalan dengan lancar dan baik kalau kita tidak ambil bagian bersama-sama. Ya, para imam dan para awam ini harus berjalan bergandengan tangan. Karena itu memang yang